Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi siapapun menyaksikan. Sebelum saya memaparkan video ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Farudin Razi, mahasiswa Universitas Penelitian Belajar Haji, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian yang akan saya ajukan dengan judul Identifikasi Kesulitan yang dialami siswa kelas 10 SMA Negeri Tanjung Pinang dalam memahami materi redep. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah kenapa pengidentifikasian. Di sini saya merangkum menjadi 4 poin di dalam PowerPoint saya. Di sini dapat dilihat ada pengidentifikasian, pemecahan masalah, penerapan solusi, dan hasil yang lebih baik. Keempat poin ini saling berhubungan. Pengidentifikasian merupakan awal dari untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jika tidak ada pengidentifikasian, maka pemecahan masalah, penerapan solusi, hasil yang lebih baik tidak akan dapat dilakukan. Setelah mendapatkan hasil yang lebih baik, pengidentifikasian diperlukan lagi untuk merevisi atau melihat apakah masih ada yang kurang atau tidak. Pengidentifikasian merupakan awal dan sehingga sangat penting untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kesulitan belajar pada penelitian Erika Istriani ini masih bersifat umum. Contohnya saja yaitu adalah metode belajar. Di sini metode belajar yang terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar itu masih belum mendalam, masih belum diketahui faktor metode belajar apa saja, jenisnya, kemudian penyebabnya, kemudian hubungannya dengan kesulitan belajar. Di sini masih belum diketahui. Jadi saya akan lebih memperdalam lagi pada faktor-faktor psikologis dan psikologi serta pengajaran apa saja yang menyebabkan kesulitan belajar dialami oleh peserta didik. Menemukan kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik itu sangat penting karena jika kita mengetahui kesulitan belajar apa faktornya yang mempengaruhi, kita akan dapat melakukan pemecahan masalah. Misalkan saja itu adalah guru A yang melakukan pengajaran dengan metode ceramah. Di sini setelah dilakukan pengidentifikasian kesulitan belajar, rupanya metode belajar yang dilakukan oleh guru ini tidak mendukung terhadap pengajaran yang dilakukan. Misalkan saja siswa mengantuk ketika mendengar pembelajaran. Kurangnya partisipasi menyebabkan siswa tidak sulit untuk memahami, sehingga kesulitan belajar yang diidentifikasi ini berupa metode pengajaran yang dilakukan oleh guru. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar ini sangat penting untuk dilakukan pemecahan masalah. Jika diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi, dapat dilakukan pemecahan masalah. Misalkan saja perubahan metode yang dilakukan oleh guru dari metode ceramah ke metode yang discovery learning sehingga lebih mengaktifkan siswa untuk belajar, atau metode konseptual yang lebih mengarah ke kehidupan sehari-hari yang melibatkan siswa. Kenapa materi redok? Di sini dari penelitian Pratiwi dapat diketahui materi redok merupakan salah satu materi kimia yang sulit untuk dipahami oleh siswa. Di sini kesulitan materi redok cukup lumayan tinggi, yaitu pada penelitian PTW ini nilai peserta didik terhitung rendah, sehingga diperlukannya pengidentifikasian masalah untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab dari kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik pada materi redok. Misalkannya apakah itu hitungan, metode belajar, materinya sendiri yang terhitung rumit, atau bagaimana. Jika tidak dilakukan pengidentifikasian masalah, maka tidak akan diketahui apa yang menjadi penyebab dari kesulitan belajar pada materi. Pada penelitian ini, bagaimana dengan pendekatan dan jenis penelitian yang akan saya lakukan? Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatannya yaitu adalah analisis teori grounded. Di sini hipotesis tidak akan saya bangun terlebih dahulu, tetapi hipotesis akan saya bangun ketika sudah memperoleh data. Di sini pendekatan analisis teori grounded ini lebih bersifat terbuka,
sehingga jika ada data-data baru, maka hipotesis akan mengalami perubahan. Setelah dilakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah coding. Coding itu adalah penomoran atau pensimbolan dari data-data yang diperoleh. Misalkan, setelah dilakukan analisis, dapat diketahui inti dari sistem belajar yaitu adalah metode belajar yang monoton atau media belajar yang tidak menarik. Kemudian setelah dilakukan coding, yaitu adalah reduksi. Reduksi di sini adalah penyederhanaan atau pemfokusan masalah-masalah apa saja yang dialami. Selanjutnya adalah display data. Display data ini adalah menampilkan data yang sudah diperoleh untuk mengetahui apa perbedaan yang mengaruhinya. Setelah itu, dilakukanlah hipotesa atau penarikan kesimpulan untuk merinci hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Setelah itu, materi selanjutnya adalah rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Di sini saya mengambil rumusan masalah dari proposal yang saya ajukan, yaitu adalah permasalahan apa yang teridentifikasi pada siswa SMA Negeri Tanjung Pinang dalam pelajari materi redox. Kemudian apa penyebab kesulitan belajar yang dialami oleh siswa SMA Negeri Tanjung Pinang dalam pelajari redox. Kemudian apa solusi yang cocok dari permasalahan yang sudah diperoleh. Di sini tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah apa saja yang dialami serta menyelesaikan masalah itu. Manfaat penelitian ini adalah memperoleh pengetahuan tentang masalah-masalah apa saja yang dialami serta bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Tahap pengumpulan data dan instrumen penelitian. Di sini pengumpulan data yang akan dilakukan oleh saya itu adalah dengan metode angket, dokumentasi, dan wawancara. Metode pengumpulannya itu adalah berupa proposal sampling. Angket di sini akan disebarkan kepada siswa dan guru, serta wawancara juga akan dilakukan terhadap guru dan siswa. Yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi di sini mengarah kepada pendokumentasian pembelajaran yang sudah dilakukan. Misalkan saja adalah merekam video bagaimana pembelajaran dilakukan oleh pengajar terhadap didik dilakukan. Kemudian ada yang lain itu adalah pengumpulan dokumen-dokumen terkait pembelajaran. Misalkan saja yaitu adalah PKPD, RPP, dan sebagainya untuk dilakukan pengidentifikasian masalah. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Farudin Arazi. Di sini memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam mempresentasikan proposal penelitian yang saya ajukan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.